Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan lagi nasaih diniyah untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya lahan sawah ladangnya kehidupan akhirat. Bagaikan sawah ladangnya kehidupan akhirat. Dari sini kita bisa mengambil paham bahwasanya menumpuk amal untuk kehidupan akhirat itu layaknya orang berjuang membangun atau nyawah untuk hasil panen yang bagus. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Pertama, apa yang dia harus lakukan? Punya lahan, ya. Yang kedua, lahan itu nggak bisa panen kalau tidak diolah. Begitu diolah, dia harus tahu cara olah yang bagus, cari bibit yang unggul. Nggak hanya tahu bibit dan cara olah yang bagus, ya. Dia juga perlu pupuk. Perlu pupuk dan perairan yang terus dirawat, dijaga. Kemudian nggak hanya itu, apalagi yang diperlukan? Penjagaan itu dia punya sawah dari hama wereng atau hama orang yang menghabiskan kemungkinan pohonnya rusak ataupun nanti gagal panen. Begitu pula kehidupan kita dengan akhirat, dengan berusaha setiap hari nambahin amaliyah ini. Kalau kita tidak pandai mengolah lahan, maka kita harus dapat motivasi orang yang berpengalaman untuk bagaimana kita bisa bertahan dan semangat mengolah lahan. Karena tidak semua orang begitu dikasih motivasi sekali dia mau bekerja. Sayang lahan itu kesempatan hidup ini. Kamu punya sawah nggak digunakan, nggak dicangkul, nggak dipacul, nggak diolah. Udah dikasih semangat, mau dia bekerja, dinasihatin lagi biar mau menjaga sawahnya, diairin, dirawat sampai panen. Begitulah perumpamaan juga dengan kehidupan akhirat. Kita perlu nasihat agar kita mau menanam amal. Kita perlu nasihat agar kita bisa menjaga amal ini. Jangan sampai gagal panen kelak di akhirat. Maka ada hal-hal yang harus kita hindari kerusakannya dengan cara menghindari sababiyahnya. Tadi pagi sudah kita lewati beberapa poin nasihat. Ada 6 hal akibat yang harus kita hindari dengan cara menghindari sababnya. Maka siang hari ini kita lanjutkan. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yamju minar riya. Di antara perusak panen amal di akhirat itu adalah riya. Riya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin jadi apa? Jadi apa? Al-yafa apa kemarin? Al-yafa'i, ya. Ular yang besar yang akan memangsa kita. Jadi riya itu menjadi amal kita justru bukan menyelamatkan, malah jadi membahayakan kita. Nah, bagaimana kita bisa selamat dari sifat riya ini? Maka caranya harus waspadalah. Jangan salah tuju, jangan salah niat.
Man lam yakun hafizan ala amalihi, siapa orang tidak menjaga merawat amalnya dari hal-hal yang bisa merusak itu amal, lam yanju minar riya, maka dia tidak akan selamat daripada penyakit hati yang namanya riya. Jadi ketika kita sudah melakukan sholat tahajud, sudah bersedekah, sudah melakukan hal-hal yang baik, yang pahalanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman belum dipatenkan, itu masih bisa kehapus. Maka hal-hal yang bisa menghapus amal itu kita hindarin. Sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan syaitan ini tahu, karena dia alim. Dia bagaimana mempolitiki kita, bagaimana caranya agar amal yang sudah kita buat itu nggak terima di akhirat, gagal panen. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini bagaikan tanaman untuk akhirat. Belum tentu orang yang menanam bisa hasil panennya. Bisa jadi sudah diharapkan berbuah, sudah tinggal panen, tiba-tiba habis semuanya. Bisa jadi. Kalau dia nggak jaga, itu hasil kerjanya dia. Maka jaga amal daripada riya. Riya itu bisa menyerang ketika sebelum beramal. Riya itu bisa menyerang kita ketika saat beramal. Dan riya itu bisa datang saat kita setelah beramal 10-20 tahun yang lalu. Dan tak sengaja, tak terasa kita hapus amalan hasil pahalanya yang 20 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang tiduran dan yang tidurat, apa? Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan ngatain yang nerima. 20 tahun yang lalu dia ngasih sedekah sama kawannya, kemudian 20 tahun kemudian yang ngasih sedekah susah. Susah juga nggak susah banget, cuman lagi butuh keperluan saja. Dia tahu yang temennya yang 20 tahun dulu dia kasih modal sukses, disamperin lainnya orang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat datang, masya Allah, udah kita nggak ketemu, iya, ngobrol-ngobrol, gimana nih? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah, apa yang lihat ini semua kan berkat kamu juga dulu, kata temannya. Iya, alhamdulillah. Nah, kebetulan saya datang kemari bukan nagih, ini mohon maaf, bukan nagih. Saya lagi keperluan, saya lagi yang mendesak ini. Tolong bantulah, pinjamin uang berapa? 50 juta. Kalau uang segitu saya nggak punya. Ini aja baru bayarin, ini juga masih ada utang, kata kawannya. Ente gimana sih, masa begitu banget sama teman? Nggak ingat 20 tahun lalu saya? Nah, ingat, nggak ingat. Kawan masih ingat dikasih jasa, tapi dia mengungkit kembali. Habis, memang ada sejarahnya tertulis pernah bantu kawan, tapi hapus pahalanya. Hapus. Kehapus. Maka yang girang oleh syaitan, keungkit. Padahal nggak diungkit pun kawannya masih ingat jasanya itu, tapi karena dia nggak sabar, emosi, diungkit kembali, habis pahalanya. Setan pun tepuk tangan. Kata setan apa? Hapus liur. Nah, apa tuh? Rasain. 20 tahun saya tungguin kau punya amalan, hancur. Alhamdulillah hari ini berhasil. Makanya kamu tuh kalau kawan sudah berbuat baik, jangan sampai dia kita termasuk orang yang mengungkit, menyebabkan dia mengungkit amal kita.
Kalau kita nerima jasa dari kawan dan ketika dia butuh sama kita, kita mohon maaf dulu, ngomong maaf, lagi memang lagi nggak punya, nanti saya coba saya pinjamin sama kawan, mudah-mudahan dapat, ngomong begitu. Khawatir nanti kalau kita nggak care, kalau kita nggak perhatian dengan dia butuh, khawatir dia ngungkit, akhirnya kita menjadi sabab orang itu mengungkit amalnya sendiri. Artinya apa? Kita menjadi sabab untuk orang itu menghapus amalnya. Jadi kita teman setan juga dong. Paham ini? Jadi amaliyah ini belum tentu kita terima pahalanya di akhirat kalau kita nggak pandai menjaga kita punya amal. Jadi riya itu bisa terserang ketika sebelum beramal, sedang beramal, ataupun setelah beramal. Mana contoh sebelum beramal? Belum nyumbang udah ngomong. Yang biasa Ustaz contoh kan, gimana nih? Insya Allah nanti kalau urusan jebol, nah yang gitu tuh kan ngomong duluan tuh, nyumbang dia belum. Urusan hebel 3-4 meter mah tinggal hitung aja, tinggal hitung. Dari dulu juga kita udah memang biasa ngitung. Begitu urusan jebol dia lupa udah. Kalau lewat ngelengos atau buang muka biar kalian nggak kelihatan. Nah, ini termasuk belum ikhlas atau riya sebelum beramal. Insya Allah ya, nanti pokoknya saya setiap ngaji sore akan nyumbang 2 T. Masya Allah. Wow, 2 T. Apa itu? Tempe. Watahu. Tempe watahu. 2 T. Iya kata saya ayam. Cuman berisik ya. Man lam yakun hafizan ala amalihi ay mimma yufsiduhu lam yanju minar riya. Siapa orang tidak menjaga amalnya, maka dia nggak bakal selamat dari riya. Jadi kita waspada terus. Karena nggak ada aja penyebab kita tuh ngungkit amaliyah kita yang lalu, ada aja sebabnya. Maka itu kita kudu waspada. Kemudian apa lagi? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum an takhlitu ta'atallahi bihubbi sana'il ibadi fatahbata a'malukum. Selanjutnya, apalagi yang membuat panen kita jadi gagal? Panen ibadah, panen pahala ini. Ada orang punya padi, 2 hari lagi panen. Oh, itu udah siap-siap semua tuh, pasti girang dah. Pokoknya kita udah panen besar ini. Begitu malam terakhir tiba-tiba kebakaran. Bisa nggak dipanen? Hangus semuanya. Pagi air mata kering. Ya, nggak bisa memanfaatkan yang selama ini dikerjakan. Pagi, siang, sore, bajak sawah, ngamuk dah tuh, putus asa. Itu tanah ditaruh di kepala, ya wailani atau ya wailani, ya wail, celaka saya. Aduh, alangkah nasib sialnya saya. Ada yang begitu mau panen lagi, datang hama tikus, habis gagal. Begitu pula ada orang pulang ke negeri akhirat, sedekahnya udah banyak, sholat malamnya luar biasa, ya. Kebajikan terkenal lah di dunia ini. Tapi begitu pulang di negeri akhirat, apa yang dia lakukan itu hanya catatan, kosong, nggak ada lagi. Kemana itu semuanya? Nah, itulah perumpamaan orang yang gagal panen. Apa diantaranya selain tadi riya?
Kata Nabi SAW, iyyakum an takhlitu ta'atallah. Hati-hati, waspada, iyyakum, hati-hati, jauhin, hindarin. Apa? An takhlitu ta'atallah, kau campurkan taat kepada Allah bihubbi sana'il ibad, dengan menaruh senang dipuji oleh orang-orang. Dikata rajin ibadah senang, dikata pemurah senang, padahal dia tidak pemurah-pemurah amat. Dikata rajin ibadah senang, padahal dia tidak amat-amat rajin. Ya. Dikata ahli puasa cuma modal badan kurus doang, senang. Kurus banget, wajib puasa ya. Tahu dah, senang begitu ya. Apalagi sengaja-ngaja posting kopi, teh, maaf ya, bukan gembul, tapi lagi emang jatahnya buka puasa. Puasa sunnah padahal. Puasa sunnah. Ya apalagi itu ya. Kan dipuji, jempolin, masya Allah ya. Di saat orang kenyang dia puasa. Kayak Nabi Yusuf, kayak Nabi Yusuf, jauh banget kayak Nabi. Ya, udah seneng lagi, ya. Dibalas lagi. Ente belum tahu aja. Ya. Ini baru cuma satu postingan, padahal tiap hari saya puasa. Jangan lama lagi, habis. Ya, nggak sekalian setahunan. Masya Allah, ketarik-tarik itu. Setan sana mah, ayo Ji, terus sebutin terus ya. Kata temannya, biasanya tuh kalau orang rajin puasa pasti rajin sedekah. Tahu aja. Terus aja. Dikorek terus tuh, sebutin terus. Akhirnya tidak ada tersisa amalnya kecuali dipiralkan ke orang lain. Haba'an mansur ya, amalnya seperti debu di atas batu licin yang disiram oleh air, tinggal batunya. Jadi hati-hati kata Nabi SAW, kau campur adukan ketaatan kepada Allah dengan senang dipuji oleh orang. Fatahbata a'malukum, hapus kau punya amal. Allah cemburu, nggak terima lah, ini amaliannya bukan untuk saya nih, untuk si Fulan. Ambil cahaya pahala itu masih orang yang kamu merasa puas dengan pujiannya dia. Ketahuilah bahwasanya pujian orang itu hanya buat nyenengin kita doang. Jangan-jangan dia juga muji bukan jujur, cuma nyenengin aja kita aja, biar kita diajak ngopi, biar kita diajak nongkrong gratis. Biar kita dapat pinjaman dari dia, kebalik. Biar kita dapat meminjamkan uang kita kepadanya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh dia dari kita. Maka jangan senang dipuji. Orang yang senang puji-puji itu biasanya menjilat. Rawahud Dailami. Tapi kita tanpa sadar habis amal kita. Ya Allah, beramal tuh capek. Kenapa? Butuh semangat. Ketika ngerjain ikhlas, 4-5 tahun kemudian habis amalnya. Bisa jadi, bisa. Makanya ini diajarkan. Penting gak nasihat seperti ini? Sangat-sangat penting. Karena mengajarkan kita agar bisa menghasilkan panen yang baik. Nggak cuma rajin nanam itu padi, tapi juga rajin merawat itu padi, dan plus rajin jangan sampai ketika sudah di lumbung, begitu mau dijual dinikmatin lumbungnya angus. Makanya harus dijaga terus-terusan sampai kita nikmatin. Masya Allah. Selanjutnya apa lagi? Ada penyakit, ada hama amal ya, yang menyebabkan kita punya ibadah hancur lebur. Wa man lam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasad. Selanjutnya penyakit yang menghapus amal kita adalah hasud. Hasud itu biasanya
terjadi persaingan lapak, persaingan kepentingan, sehingga dan bisa juga disebabkan oleh dendam yang tak terbalaskan. Ya, macam-macam sebabnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin panjang lebar tuh, ya, panjang lebar. Di antaranya adalah karena persaingan, karena kekalahan, karena dendam, atau nggak setuju dikalahin. Padahal orang itu nggak sengaja buat ngalahin kita, cuma kitanya aja senang kesohor. Nah, itu menyebabkan kita bisa hasut itu. Nah, ciri-ciri termudah adalah hasut itu kita merasa senang orang susah dan susah hati ketika melihat orang senang. Berarti kita ada hasut sama dia tuh. Nah, hasut seperti ini kata Nabi SAW, al-hasadu yufsidul imana, merusak iman, kama yufsidus sabru al-asala atau sibru al-asala. Hasud itu merusak iman sebagaimana merusaknya sibir, apa yang pahit-pahit itu apa tuh? Akan madu. Jadi madu jadi rusak dengan sibir. As-sabru kas-sibri katanya. Sabar itu seperti jadam. Jadam berarti as-sibri berarti jadam. Merusaknya jadam kepada madu. Jadi madu jadi rusak gara-gara jadam. Amal jadi rusak gara-gara hasud. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hasud? Ya, minta pertolongan kepada Allah. Makanya dikatakan man lam yasta'in billah, siapa orang tidak minta tolong kepada Allah, ala ihtirasi qalbihi, atas menjaga hatinya, untuk menjaga hatinya, lam yanju minal hasad, maka tidak akan selamat daripada penyakit hasud. Sebenarnya ketika kita hasud itu tidak menerima kesuksesan orang lain, kita sedang bukan hasud kepada orang itu, tapi kita sedang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak menerima keputusan Allah, itulah orang kufur namanya. Tidak ridha. Orang yang tidak ridha, Allah murkai. Amalan orang yang Allah murkai nggak diterima. Oleh karena itulah hasud ini menjadi amaliyahnya terhapuskan. Allah ya. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu, insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Ini jaga ya, jaga. Makanya baca qul a'udzu birabbil falaq agar kita terhindar dari sikap orang hasud, dihasud, dan kita sendiri semoga hilang daripada sifat hasud. Penyakit ini ya, penyakit. Maka minta keikhlasan kepada Allah. Kata ulama, barang siapa mewiridkan surah Al-Ikhlas, mungkin baca 100 kali, niatnya semoga Allah berikan keikhlasan, maka nanti ada nutrisi, ada software ikhlas di dalam hatinya. Jadi gampang ikhlas. Ikhlas itu tidak terucapkan tapi ada, seperti mana surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata-kata ikhlasnya tidak ada tapi dia disebut ikhlas. Kenapa? Karena ini adalah kalimat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada amaliyahnya untuk software ikhlas ya, baca surah Al-Ikhlas, kemudian kita baca qul a'udzu birabbil falaq ya. Dan kita selalu waspada, minta tolong kepada Allah agar menjaga hati kita daripada hasud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatib haji jasah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullahi ma lahat kawakib ala hamad khairi man rakiban najaib
حدا حديث سورة باسم الحبائب فهز سكر أعطاف الركائب صلاة الله لاحت كواكب أحمد خير من راكب النجائب حدا السورة باسم الحبائب فهز السكر أعطاف ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله لاحت كواكب على أحمد خير راكب النجائب على فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم طربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله أنا كواكب على أحمد خير راكب النجائب هذه السورة باسم الحبائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير على حمد خير من ركبا أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله صلاة
راكب النجاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله